Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya ini. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Hari ini teman-teman saya ingin berbagi informasi tentang sebuah langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Kenapa saya sebut terobosan? Karena ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya di bidang pendidikan teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di bawah kepemimpinan Pak Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Pak Wakil Bupati Iris Maroto punya komitmen untuk membangun pendidikan, dan ini tidak sekedar slogan teman-teman, tapi ini sudah dilakukan melalui sebuah tindakan nyata, langkah konkret dalam rangka melakukan seleksi kepala sekolah dan seleksi pengawas pendidikan. Oleh itu, saat ini pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur sedang mempersiapkan segala hal untuk sampai pada tahapan seleksi kepala sekolah dan calon pengawas di Kabupaten Seram Bagian Timur. Tentu sebagai bagian dari warga Seram Bagian Timur, ini adalah langkah yang kami tunggu-tunggu, langkah konkret untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepada para guru di negeri kita Nusa, mari berpartisipasi dalam program ini, berpartisipasi dengan mendaftarkan diri sebagai peserta, sehingga kita lebih banyak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang siap untuk ditempatkan sebagai pemimpin di sekolah-sekolah yang membutuhkan kepala sekolah. Seperti apa langkah-langkah untuk melakukan seleksi untuk kepala sekolah ini? Kita ikuti berikut ulasan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam dumai, dan salam satu darah. Warga masyarakat Seram Bagian Timur dan seluruh pemangku kebijakan dan pemerhati pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur di mana saja berada. Hari ini kami mencoba untuk mengimplementasikan sebuah komitmen yang telah digagas oleh Bupati Seram Bagian Timur dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur di tahun 2021, di mana kita perlu ketahui bahwa komitmen Bupati Seram Bagian Timur untuk membangun pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hanya sekedar slogan belaka, tetapi menjadi sebuah komitmen dengan terwujudnya salah satu komitmen diantaranya adalah pembentukan dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 berkaitan dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur. Ini adalah tindak lanjut daripada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Satu yang perlu kami sampaikan bahwa untuk kita mengharapkan pendidikan yang berkualitas dan berkembang maju di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah kita mendorong untuk titik nadi pelaksanaan pelayanan dengan merubah mindset para kepala sekolah, dengan satu solusi adalah merekrut para kepala sekolah yang berkualitatif dan juga memenuhi persyaratan-persyaratan agar mereka bisa membantu kita untuk menggenjot pendidikan kita mulai dari titik satuan pendidikan yang mereka pimpin di setiap lingkungan masing-masing. Untuk itu, solusinya adalah rekrutmen kepala sekolah adalah jawaban untuk menjadi harapan kita bersama tentang peningkatan mutu di Kabupaten Seram Bagian Timur. Mari kita dukung bersama dan berpartisipasi untuk menyukseskan rekrutmen kepala sekolah ini dan pengawas dengan baik di Kabupaten Seram Bagian Timur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam dumai, dan salam satu data untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa ada langkah dan kebijakan unit teknis dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur berkaitan dengan persoalan rekrutmen atau calon kepala sekolah dan pengawas. Karena ini menurut hemat kami
sesuatu titik yang harus kita tempuh untuk bisa menyelesaikan berbagai problem yang ada pada pendidikan kita di Kabupaten Serang Bagian Timur. Karena titik tumpuan harapan untuk bisa melaksanakan, meningkatkan pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan maupun yang lain itu ada pada rohnya, ada pada manajemen para kepala sekolah. Untuk itu kami juga hari ini ada Ibu Sek, ada Korwas, ada teman-teman pengelola bidang maupun yang lain. Ini kami mengacu kepada pertama adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Dari Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, alhamdulillah pemerintah daerah lewat Pak Bupati Serang Bagian Timur telah mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2020 menindaklanjuti dari Permendikbud ini. Nah, di sini adalah syarat-syarat maupun item-item yang sudah telah kami umumkan itu melalui media-media informasi maupun yang lain. Ini juga kami tidak tinggal diam dari Dinas Pendidikan agar proses ini mendapatkan bukan hanya dari mengejar kuantitasnya, tetapi dari segi kualitatifnya. Sehingga Dinas Pendidikan juga kami telah bekerja sama dengan LP2KS melalui LPB Provinsi Maluku. Jadi tim ini nanti pertama di dalam Pergub ini yang pertama Dinas Pendidikan yang punya tugas untuk melakukan seleksi administrasi. Setelah selesai, Dinas juga mempunyai tugas untuk membentuk tim pertimbangan yang akan di dalamnya juga adalah ada unsur sekretariat daerah, unsur BKD, dan unsur tokoh masyarakat atau pemerhati pendidikan, dan termasuk di dalamnya adalah Dinas Pendidikan. Nah, satu yang lebih penting buat kami adalah hari ini adalah kami telah melakukan launching untuk pengumuman ini itu melalui website resmi, dan itu pertama adalah para kepala sekolah bisa melakukan pendaftaran langsung melalui webnya. Dan yang kedua, bagi daerah-daerah yang tidak bisa melaksanakan secara itu bisa juga melakukan pendaftaran secara luring di sekretariat. Dan sekretariat ini kami libatkan adalah di dalamnya adalah dari Korwas, koordinator pengawas, yang kedua juga dari kepegawaian, dan yang ketiga juga dari Dikdas. Ini kita kolaborasi dan tim sekretariat kami sementara nanti akan dibentuk di sekretariat yang ada pada ruang Subak Kepegawaian. Nah, jadi ini kami minta dan kami butuh dukungan seluruh. Kami butuh dukungan seluruh kalau ingin untuk mau kita merubah mindset pendidikan kita, maka manajerial kepala sekolah ini sangat penting. Dan ini tahapan-tahapan kami dengan teman-teman bermimpi adalah paling tidak adalah memiliki syarat-syarat tertentu. Karena selama ini kita belum masuk menyentuh, akhirnya apa yang terjadi? Persyaratan kuantitatif kadang tidak terpenuhi. Yang kedua, kadang juga sudah menjadi budaya bahwa dianggap kepala sekolah ini hal yang biasa-biasa tanpa melalui sebuah proses yang matang. Makanya lewat lembaga ini, lewat forum ini, cakep ini kami ingin bahwa suatu kelak agar penempatan para kepala sekolah itu sudah melalui sebuah proses yang memang agak sedikit matang, pasti memiliki progres yang baik juga. Nah, ini yang kami sangat penting, dan nanti akan dijelaskan teknisnya lagi. Ada pengantar teknis juga dari Ibu Sek dan juga dari Ketua Cakep yang di dalam hal ini adalah koordinator pengawas dalam pengopan untuk bisa memberikan sedikit keterangan untuk memperkuat ini dan tahapan-tahapannya. Mungkin itu dari kami, dan sekali lagi harapan saya secara pribadi meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat pertama, meminta dukungan semua stakeholder, meminta dukungan semua pemangku kebijakan, terutama adalah pemerhati pendidikan. Mari kita dorong ini, sekalipun ada kekurangan-kekurangan yang nanti kita dapatkan di dalam proses, tetapi proses yang selama ini kami mendengar bahwa keluhan menyangkut dengan problem pendidikan, mimpi kami adalah titik nadinya adalah harus diperbaiki tentang tata kelola manajemen para kepala sekolah. Itu yang sangat penting, dan insya Allah semua akan bisa kita gapai dengan proses ini berjalan juga dengan baik. Mungkin itu yang perlu kami harapkan, dan ini salah satu peraturan Permendikbud dan sekaligus implementasi Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2020. Insya Allah akan sampai dilakukan sampai pada tingkat tes wawancara, penyampaian visi misi oleh para calon-calon kepala sekolah dan pengawas yang kita akan rekrut. Ini pertama kali di SBT, Bu, ya? Ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali di dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan.
Maka kami ingin untuk keluar harus menyamai ini agar bisa mempercepat. Sekali lagi kami sadari, kepala dinas, siapapun dia jadi kepala dinas. Jangankan saya, Anies Baswedan pun jadi kepala dinas di Kabupaten Seram Bagian Timur. Tetapi kalau titik nadi menyangkut dengan master yang namanya kepala sekolah ini tidak ditata dan direkrut dengan baik, maka jangan bermimpi untuk kita mengharapkan sesuatu yang baik untuk pendidikan kita ke depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih dengan kegiatan yang nanti kami akan laksanakan. Memang sudah lama kami sangat mengharapkan kegiatan ini, baik itu untuk kepala sekolah maupun pengawas, karena memang terutama untuk pengawas selama ini mungkin dianggap bahwa pengawas ini sebagai tempat pembuangan, tapi justru sesungguhnya bukan seperti itu. Pengawas harus memang orang yang punya kompetensi yang sangat lebih dari guru maupun kepala sekolah, sehingga dengan kegiatan seleksi calon kepala sekolah maupun pengawas ini mungkin yang kami nantikan dari sekian lama ini, dan baru pernah tahun ini kami akan melaksanakan untuk di Kabupaten Seram Bagian Timur. Insya Allah kami sangat mengharapkan dukungan dari semua elemen, terutama untuk pemerintah daerah untuk kegiatan ini. Kemudian bahwa dalam pelaksanaan seleksi ini mungkin paling tidak bahwa kami sudah sekian lama menginginkan kegiatan ini, tapi kami selalu bertemu dengan persoalan pembiayaan. Tapi kali ini pun juga menyangkut persoalan pembiayaan karena kami kerjasama dengan LP3S, kemudian juga LPMP Provinsi. Pada waktunya di tahun ini tetap Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Timur akan melaksanakan kegiatan ini. Jadi kami sangat mengharapkan dukungan dari semua elemen untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa sesuai dengan hasil rapat kemarin, tanggal 18 Mei 2021, Dinas Pendidikan telah dibentuk tim teknis daripada pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan seri 2, yang mana kita mengacu pada Permendikbud nomor 6 2018, demikian juga dengan adanya peraturan Bupati nomor 7 tahun 2020. Ini menjadi dasar landasan bagi kita untuk melakukan seleksi calon kepala sekolah maupun pengawas. Ini terasa bahwa sangat dibutuhkan untuk seleksi ini. Kenapa? Yang mana selama ini kita jelas tahu persis bahwa oleh pihak pemerintah, dalam ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, telah melakukan satu tahapan yang mana mengeluarkan adanya standar ukuran terkait dengan pengukuran pendidikan yang ada di Republik Indonesia ini, yang mana kita kenal adanya 8 standar pendidikan. Setiap tahun yang mana pemerintah dalam ini dinas maupun kementerian telah melaksanakan satu tahapan pengukuran data yang namanya PMP. Ya, tapi tahapan ini kadang-kala kita lihat bahwa kita Kabupaten Seram Bagian Timur dari 8 standar tadi, yang menjadi kendala pada kita saat ini adalah pada standar PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. Yang mana di situ kita lihat rata-rata kita punya kepala sekolah ini ya diangkat tidak sesuai dengan Permendikbud tadi. Yang mana di situ dicantumkan bahwa ada kualifikasi umum dan khusus. Kalau pada Permendikbud tadi itu sendiri, kualifikasi umumnya adalah kepala sekolah itu minimal dia harus S1. Yang kedua, dia juga harus ya punya golongan pangkat 3C. Dan kualifikasi khusus di situ dia juga punya guru yang sudah bersertifikasi dan tugas di atas 5 tahun. Demikian juga dia punya SK calon kepala sekolah. Nah, inilah menjadi kendala selama ini kaitannya kita punya persoalan mutu pendidikan, kita tidak mencapai standar nasional pendidikan karena salah satu standar adalah yaitu standar PTK ini tidak terpenuhi sama sekali. Nah, oleh karena itu pihak Dinas Pendidikan telah berupaya untuk tahun ini apapun dengan anggaran yang terbatas sekalipun kita sudah berupaya untuk bekerjasama dengan LP2PS dan LPMP Maluku untuk melaksanakan seleksi calon kepala sekolah dan
calon pengawas. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan seleksi ini akan dibicarakan kemudian nanti. Yang jelas bahwa peserta bisa mendaftar lewat website yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan maupun secara langsung ke Dinas Pendidikan, di mana di sini ada tim teknis yang telah dibentuk di Dinas Pendidikan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Insya Allah mari kita membutuhkan dukungan dan doa kita bersama sehingga mudah-mudahan kegiatan ini bisa mendapatkan hasil maksimal demi perubahan pendidikan pada Kabupaten Serang Banten Timur yang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mendukung proses kegiatan calon kepala sekolah ini, dan saya akan tugas teknis saya sebagai tim kepegawaian, saya akan sampaikan buat para guru yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah dan pengawas. Tugas Dinas Pendidikan bukan menunjukkan siapa-siapa yang menjadi kepala sekolah atau jadi pengawas. Tugas dinas hanya mempersiapkan yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas. Terima kasih. Ini sistem kita punya web yang nanti akan didaftar. Ya kita menyamai ya, sekalipun di dalam kondisi pandemi, keterbatasan faktor-faktor pendukung, tapi Serang Bagian Timur kami tidak mau tertinggal dengan berbagai aspek-aspek yang sudah sementara digalakkan oleh pemerintah pusat pada saat ini. Yang kedua, kalau bicara tentang target berapa yang harus ini, tugas sebagaimana yang disampaikan oleh seluruh kepegawaian tadi, bahwa tugas Dinas Pendidikan ini hanya mempersiapkan personil. Bahwa ini perlu diketahui bahwa yang berhak menduduki salah satu jabatan kepala sekolah itu adalah ditentukan oleh, diangkat dan diberhentikan oleh surat keputusan bupati. Yang kami ingin adalah personilnya akan siap. Jadi di Dinas Pendidikan cuma tinggal mau diminta, ini yang kami sajikan dari segi kuantitasnya sampai pada tingkat normatif dan akomodatif itu pun kami harus mempersiapkan dengan matang. Jadi prinsipnya semakin banyak kandidat lebih bagus, semakin banyak calon lebih bagus, supaya semakin banyak ada persaingan, ada permasalahan sedikit berarti ada calon pengganti. Jadi ini macam kita main bola ini, kita punya cadangan harus benar-benar kuat, supaya boleh seseorang dia lalai tetapi sistem ini tetap akan berjalan. Jadi Dinas Pendidikan pada prinsipnya kalau ditanya berapa kuota, tidak, yang memenuhi persyaratan welcome semua calon, tetapi bukan setelah lolos itu langsung dia jadi kepala sekolah, belum. Setelah melalui pentahapan, melalui surat keputusan, kebutuhan analisis jabatan dan beban kerja yang kami ajukan juga, dan di mana kekosongan-kekosongan kepada dalam hal ini pembina kepegawaian di daerah dalam ini Kabupaten Serang. Jadi ini salah satu syarat mutlak untuk kepala sekolah ke depan nanti Pak ya? Ya, syarat mutlak ini sudah menjadi syarat mutlak ke depan. Jadi syarat mutlak ini kan butuh dukungan. Pertama dari segi akademik, terus yang kedua dari segi struktur organisasi kita akan patuhi. Nah, jadi ini kalau macam selama ini 8 standar kita dijelaskan oleh Pak Korwas tadi tidak memenuhi syarat, karena kenapa? Kadang kepala sekolah ini implementasi di satuan pendidikan itu bingung dia mau kemana, ya. Nah, tetapi kalau ini sudah melalui proses, saya yakin dan percaya pasti Pak Bupati tenang, Pak Wakil tenang, Pak Sekda tenang, Dinas Pendidikan tenang, karena seluruh kebijakan dan manajerial itu sudah ada pada tingkat kepala sekolah. Karena di sana dia yang tahu guru itu masuk atau tidak. Di sana dia yang tahu siswa ini malas atau tidak. Di sana dia yang tahu bahwa proses ini tepat jam atau tidak. Nah, mulai dari segi supervisinya, pengawasannya maupun yang lain. Ini yang kita dorong untuk bagaimana setiap kepala sekolah berinovasi. Kalau ini sudah jalan, saya yakin dan percaya pasti kita akan menyamai dengan menjawab semua permasalahan yang ada. Jadi bukan persoalan problem sarana dan prasarana yang menjadi kendala buat kita, tapi manajemen pengelolaan pendidikan ini yang kita butuhkan.